Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami masih bisa beribadah. Berkati agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan bisa memuji Engkau dengan sungguh-sungguh. Tolong berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari Minggu adalah hari yang kita nanti-nantikan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ayo, kita siapkan hati kita puji Dia. Aku putra mahkota. Aku putra mahkota kerajaan surga. Aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap. Bersama Yesus pasti ku menang. Aku selalu berjalan dalam terangnya. Aku putra mahkota kerajaan surga. Aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap. Bersama Yesus pasti ku menang. Aku selalu berjalan dalam terangnya. Aku putra mahkota kerajaan surga. Aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap. Bersama Yesus pasti ku menang. Aku selalu berjalan dalam terangnya. Adik-adik, kita bersyukur kita menyembah Yesus yang hidup. Alive, 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 alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is
mendengarkan firman Tuhan. Berkati Cici Koko yang akan membawa firman Tuhan. Amin. Kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Wah, semuanya sudah siap nih ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, semuanya masih semangat ya? Oke. Cerita firman Tuhan kali ini diambil dari kitab Kejadian 31, 32 dan 33. Nah, ceritanya tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Yakub. Dan judulnya adalah Nama Baru Yakub. Wah, semuanya penasaran? Siapa sih nama baru dari Bapak Yakub ini? Oke, mari adik-adik kita sama-sama dengarkan ceritanya. Suatu malam, seorang malaikat berbicara kepada Yakub di dalam mimpinya dan berkata, "Aku telah melihat semua perbuatan Laban terhadapmu." Kemudian Tuhan berfirman kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri bapamu, dan aku akan menyertai engkau." Maka Yakub mengumpulkan kawanan kambing, domba, unta, lembu, keledai, dan ternak lainnya. Ia juga mengumpulkan kedua istrinya, kedua budaknya, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan Yakub takut bertemu dengan kakaknya Esau, karena ia telah menipu kakaknya. Esau telah mengancam dia dan akan membunuh Yakub. Lalu terjadilah sesuatu yang mengubah kehidupan Yakub. Datang seorang laki-laki dan bergulat dengan dia sepanjang malam. Ketika fajar mulai menyingsing, laki-laki itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Ia memukul paha Yakub sehingga Yakub terjatuh. Lalu ia berkata, "Biarkanlah aku pergi." Tetapi kata Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" "Namaku Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Lalu diberkatinyalah Yakub di situ, dan Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab ia telah melihat Allah. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Dan ia menamai tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub memerintahkan utusan-utusannya berjalan terlebih dahulu untuk menemui kakaknya Esau ke tanah Seir, daerah Edom. Dan memerintahkan mereka agar memberitahukan kepada Esau bahwa ia akan datang. Kemudian kembalilah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah menemui kakakmu, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau dengan diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hatinya. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada utusan-utusannya untuk diberikan terlebih dahulu kepada Esau sebagai hadiah. Kemudian Yakub melihat Esau datang dengan diiringi 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orang yang bersama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyeberang pasukan yang satu dan kalah, pasukan yang tinggal akan terluput. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Ia sujud sampai ke tanah sebanyak 7 kali.
dan ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Masa lalu telah dilupakan. Esau tidak lagi ingin membunuh Yakub. Yakub dan Esau berbaikan. Ya, adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan cerita dari Bapak Yakub yang namanya diubah menjadi Israel, sebuah nama yang indah yang artinya seorang yang menang di hadapan Allah. Tuhan Yesus dapat mengubah nama Bapak Yakub karena kehidupannya berubah. Ia tidak lagi seorang yang licik, yang menipu, tapi ia adalah hamba Allah yang sejati. Kalau kita meminta Yesus mengampuni kesalahan kita, maka kita juga harus mengubah kehidupan kita. Nah, seperti ayat hafalan kita kali ini adik-adik. Ayat hafalan kita adalah siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita ulangi sekali lagi ya. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. Nah, ayat hafalan kita artinya kalau kita mau meminta Yesus mengubah kehidupan kita, meminta mengampuni segala kesalahan yang telah kita lakukan, kita menjadi manusia yang baru. Nah, ayo adik-adik, siapa yang rindu kehidupannya diubahkan oleh Tuhan sehingga menjadi manusia baru seperti Bapak Yakub? Mari kita berdoa sama-sama. Kita mau datang meminta sama Tuhan. Kita mau meninggalkan segala sifat-sifat kita, sikap-sikap kita yang tidak baik di hadapan Tuhan yang saat ini mungkin masih kita lakukan. Kita mau tinggalkan. Kita mau minta sama Tuhan. Kita mau minta pimpinan Tuhan agar Ia membimbing kita, memberikan kita kehidupan yang baru, ya, menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Agar kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Ayo adik-adik, kita mau bersatu dalam doa. Kita mau tutup firman Tuhan kita dan kita mau datang sama Tuhan, meminta pimpinan Tuhan agar Tuhan mengubahkan hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur punya Tuhan yang selalu baik kepada kami. Walaupun kami sering menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang kepadamu, meminta pimpinan-Mu Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami dan kami mau minta agar Tuhan membimbing kami, mengubah kehidupan kami menjadi kehidupan yang baru Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan menolong kami agar kami dapat menjalani kehidupan kami untuk sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau meninggalkan segala sikap-sikap kami, sifat-sifat kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi ciptaan-Mu yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segala kehidupan kami, keluarga kami, segala sekolah kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami percaya Engkau yang akan tolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kau berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekian firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kami Life Kid Bethlehem mengucapkan Happy birthday GSA Bethlehem yang ke-59. Deeper and Stronger. Tuhan Yesus memberkati.
adik-adik. Nah, selanjutnya Cici Mika akan bagiin pengumuman untuk minggu ini. Disimak ya. Yang pertama, jangan lupa di hari Kamis ini ada Living Word Kids jam 10 pagi di YouTube channel Live Kids dan akan ditayangkan juga di media sosial Live Kids setelah jam 10 pagi. Jangan lupa saksikan ya. Dan berikutnya, di minggu depan ibadah onsite Live Kids akan diadakan di jam berikut ini. Mulai dari kelas bayi sampai kelas Padia. Untuk semua adik-adik yang akan datang beribadah secara onsite diharapkan dalam keadaan yang sehat ya. Dan bagi adik-adik yang masih belum dapat mengikuti ibadah secara onsite, tetap dapat beribadah secara online di YouTube channel Live Kids di jam 9.30 pagi. Oke, itu aja untuk pengumuman di minggu ini. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.